Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Masih di Mas Agus Weber Anxiety Psikosomatis. Pada kesempatan di bulan Ramadan kali ini teman-teman, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Selamat menjalankan ibadah taraweh buat teman-teman semuanya. Bagi penderita anxiety psikosomatis dan GERD, bulan Ramadan atau puasa ya, khususnya buat teman-teman yang sedang menderita gangguan asam lambung, memang menjalankan ibadah puasa itu tidak mudah. Pada saat kita terkena GERD atau anxiety psikosomatis, saya bisa menyadari apa yang saya rasakan dulu juga sama teman-teman ya. Untuk bertahan menghalau yang namanya rasa panik ya, bertahan pada rasa kecemasan ya, bertahan untuk menghemat energi itu memang tidak mudah. Penderita GERD memang mudah merasa kehilangan energi, badan terasa lemas ya, badan kelingan ya, tidak karuan. Mungkin banyak hal yang bisa digambarkan dari sensasi anxiety psikosomatik yang ditimbulkan karena GERD dan kecemasan atau kepanikan. Memang bagi penderita GERD dan anxiety ini merupakan satu perjuangan yang sangat berat. Pada saat kondisi GERD, saya dulu ya, setiap hampir 2 jam sekali, walaupun itu pada porsi makan kecil, itu harus dilakukan. 2 jam sekali makan, minum, ya. Nanti terasa badan nyaman. 2 jam atau 3 jam berikutnya, merasa kelelahan, cemas, lemas lagi. Lalu makan lagi. Sehingga untuk menjalankan yang namanya puasa itu memang hal yang berat. Bahkan dulu saya mencoba tidak kuat. Baru puasa beberapa jam ya, habis sahur, nanti jam 8 sudah terasa lemas ya, badan tidak bergairah. Dan seperti itu, bahkan hampir tidak bisa menjalankan puasa. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, seiring dengan sembuhnya lambung kita dan rasa kecemasan kita yang sudah mulai berkurang, tentunya semua akan kembali normal lagi. Di tahun pertama, di tahun kedua sampai di tahun ketiga, saya hampir tidak bisa menjalankan puasa secara normal. Kadang puasa, kadang bolong, kadang puasa, kadang bolong, seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah, seiring dengan kesembuhan yang sudah dirasakan, kita sudah mulai bisa menata yang namanya pikiran kita agar tidak cemas, sehingga menguras energi kita, lalu bisa menata porsi makan kita, jangan sampai kita itu merasa kekurangan energi karena kurang makan ya, atau mungkin bahkan kelebihan kita mengkonsumsi makanan atau melanggar pantangan-pantangan makanan yang seharusnya tidak bisa kita makan. Makanya hampir di tahun keempat, bahkan di tahun kelima ini, alhamdulillah teman-teman sudah bisa menjalankan ibadah puasa ya secara normal ya, mulai dari sahur sampai ba'da maghrib. Semua bisa dijalani secara kuat ya. Memang saat kita terkena GERD atau pasca sembuh dari
GERD dan anxiety, itu saat kita puasa teman-teman, kita harus benar-benar tahu seberapa kita kuat untuk melakukan aktivitas. Jangan sampai kita beraktivitas yang melebihi komposisi kita pada tingkat kelelahan. Karena kalau kita benar-benar kelelahan teman-teman, sama kita akan kehabisan energi. Kita mungkin belum penuh sepenuhnya, atau belum sembuh sepenuhnya, seperti itu. Makanya saat kita puasa, pasca kita sembuh dari GERD dan anxiety psikosomatis, kita harus benar-benar tahu dan menjaga seberapa kita kuat untuk melakukan aktivitas. Jangan sampai aktivitas berlebih sehingga kita timbul lagi rasa panik, ngos-ngosan, sehingga kita merasa kelelahan. Seperti itu teman-teman. Memang yang namanya puasa, tubuh kita akan beradaptasi. Bahkan di bulan puasa ini kita bisa mencoba atau istilahnya ngetes ya pada tubuh kita. Sudah seberapa kuat atau sudah seberapa sembuh dari GERD yang kita alami, dari kepanikan atau kecemasan yang kita alami. Alhamdulillah di tahun ke-5 ini yang namanya panik attack ya, kecemasan yang kadang tiba-tiba muncul, kelelahan yang kadang tiba-tiba muncul, sudah tidak dirasakan lagi. Nah, di situ kita akhirnya bisa paham, oh ternyata badan kita sudah mulai sehat dan akan normal kembali. Makanya penting buat kita semua teman-teman mengetahui seberapa banyak, seberapa peningkatan proyek kita dalam menjalankan pola makan, pola pikir untuk kesembuhan dari GERD dan kecemasan kita. Jadi alhamdulillah sudah bisa berpuasa, menjalankan ibadah taraweh, ya ibadah puasa dengan nyaman, dengan kondisi yang tidak terbebani dengan rasa cemas lagi. Saya yakin teman-teman nantinya juga akan bisa melakukan hal yang sama dalam beraktivitas, dalam berpuasa, dalam beribadah-ibadah lainnya. Yang penting kita sudah bisa melepaskan rasa yang tidak nyaman, yang tidak membuat kita bahagia pada diri kita dan pikiran serta hati kita. Kita sudah bisa menata pola makan kita, menghindari makan makanan yang benar-benar tidak dianjurkan bagi penderita GERD. Begitu teman-teman. Ya, memang perjalanan untuk sembuh dari anxiety, perjalanan untuk sembuh dari GERD ini memerlukan waktu yang panjang. Kedisiplinan di tahun pertama, tetap konsisten di tahun kedua, tetap konsisten lagi di tahun ketiga, hingga akhirnya di tahun berikutnya kita sudah merasakan kesembuhan dari anxiety dan kesembuhan dari gangguan lambung kita, yaitu GERD yang dulunya masih kadang saya rasakan ya, rasa nyaman pada perut dan merasakan ketidaknyamanan pada lambung kita, itu kita bisa tahu ketika kita makan berlebih, itu juga bisa menyebabkan lambung kita tidak nyaman.
ketika kita terlambat makan, itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada lambung kita. Kita akan paham saat kita makan atau saat kita mengkonsumsi makanan terjadi begah, terjadi kembung, itu terjadi apakah asam lambung kita naik atau bahkan kita merasakan kita kekurangan zat asam yang berfungsi untuk mencerna makanan yang ada kita makan. Kita harus tahu itu teman-teman, karena setelah sekian tahun ternyata kelebihan asam lambung itu juga akan menyebabkan kondisi lambung kita tidak nyaman, ataupun kekurangan yang namanya asam lambung itu juga akan menyebabkan kondisi lambung kita juga tidak nyaman. Nah, dari situ kita bisa menilai dan dari situ kita bisa paham seberapa banyak kita harus bisa makan, seberapa banyak kita harus mengkonsumsi makanan, ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari memang lambung saya itu harus pada kondisi tengah-tengah, ya, tidak kenyang, tidak lapar. Jam-jam mana saat kita makan itu kita lakukan sehingga kondisi makanan yang kita makan dan asam lambung kita bisa membantu untuk mencerna makanan itu, tahu jam-jamnya. Seperti itu teman-teman. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan khawatir. Suatu saat walaupun di awal-awal saat GERD dan anxiety kita tidak bisa melakukan puasa, ya, tidak bisa berpuasa, tapi kita tetap berlatih berpuasa, insya Allah nanti pada titik tertentu saat kita sudah merasakan benar-benar menguasai diri kita, benar-benar menguasai pikiran kita, benar-benar bisa mengontrol semua pola makan dan pola pikir kita akan bisa melakukan puasa secara normal kembali. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, insya Allah yang namanya GERD, asam lambung, anxiety, dan kondisi sphincter kita yang dulunya melemah, itu otomatis kita akan merasakan semuanya kembali normal lagi. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwasannya penderita GERD dan anxiety tidak selamanya tidak bisa puasa. Selama semuanya kita bisa konsisten memanage tentang pola makan dan pola pikir, kita akan kembali sembuh dan kembali normal dan menjalankan aktivitas kita senormal dulu lagi. Itu teman-teman. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, bahwasanya penderita GERD bisa melakukan puasa secara normal lagi, tetapi tetap menjaga agar jangan kita kelelahan sehingga menguras energi kita yang berlebih sehingga kita menjadi kelelahan, lemas, ngos-ngosan, akhirnya timbul panik kembali. Itu saja teman-teman. Jangan lupa, semoga video ini bermanfaat, menyemangati teman-teman semuanya, memberikan motivasi buat teman-teman semuanya untuk bisa sembuh dari GERD dan anxiety psikosomatis. Jangan lupa share video saya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan yang belum subscribe tentunya silakan subscribe. Saya mengejar subscribe teman-teman agar bisa nanti live bersama teman-teman semuanya, bisa berinteraksi, bisa saling bertatap muka, sehingga kita bisa saling sama-sama memberikan motivasi dan membantu untuk kesembuhan teman-teman semuanya, dan tentunya kesembuhan saya juga semakin bertambah tiap harinya, tiap tahunnya, ya, sehingga kita bisa
normal kembali dan bisa menjalankan semua aktivitas kita seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman semuanya.